Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Afifah Soliha, NPM 1950601444. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Kelompok 10 di sini akan menjelaskan materi tentang implementasi program pengembangan profesi guru. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu kepada pemateri. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Yulianti Sumana Putri, NPM 1950601445 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Givani Sabrina Putri Aulia, NPM 1950606139 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Fausia, NPM 1950606134 sebagai pemateri keempat. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian implementasi perkembangan profesi keguruan. Implementasi pengembangan profesi keguruan adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap dalam pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru untuk peserta didiknya. Upaya peningkatan mutu pendidikan haruslah dilakukan dengan menggerakkan seluruh komponen yang menjadi subsistem dalam suatu sistem mutu pendidikan. Subsistem yang pertama dalam peningkatan mutu pendidikan adalah faktor guru. Di tangan gurulah hasil pembelajaran yang merupakan salah satu indikator mutu pendidikan lebih banyak ditentukan, yakni pembelajaran yang bermutu sekaligus bermakna sebagai pemberdayaan kemampuan dan kesanggupan peserta didik. Tanpa guru yang profesional, mustahil suatu sistem pendidikan dapat mencapai hasil sebagaimana diharapkan oleh karena itu, syarat utama yang harus dipenuhi bagi berlangsungnya proses belajar mengajar atau PBM yang menjamin optimalisasi hasil pembelajaran dan kompetensi yang mampu memenuhi tuntutan tugasnya. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal, diperlukan guru yang kreatif dan inovatif, selalu mempunyai keinginan terus-menerus untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu PBM di kelas. Selanjutnya, pengembangan profesi guru. Kegiatan pengembangan profesi guru adalah pengalaman atau penerapan keterampilan guru untuk peningkatan mutu belajar mengajar atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan. Upaya yang dilaksanakan oleh Depdiknas dalam rangka memotivasi guru untuk melaksanakan pengembangan profesi antara lain: 1. Menetapkan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah dan jenis pengembangan profesi lainnya. 2. Melaksanakan pelatihan kepada guru-guru senior agar mampu menyusun karya tulis ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Kepada pemateri 2 dipersilahkan. Saya akan melanjutkan poin berikutnya. Yang ketiga ada menghimbau perguruan tinggi dan pembina guru serta widya iswara untuk membantu guru dalam menyusun karya ilmiah. Yang keempat, menghimbau guru agar mau melaksanakan pengembangan profesi atau karya tulis ilmiah sejak dini, sebelum
profesi yang dikuasai oleh guru. Sertifikasi guru dan jabatan. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertifikasi guru ada 2 jalur, yaitu sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, atau yang disingkat LPTK atau non-LPTK, yang berminat dan ingin menjadi guru. Mereka belum mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat. Guru dalam jabatan adalah guru PNS atau non-PNS, baik diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui beberapa prinsip, diantaranya adalah 1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang standar pendidik. Transfer informasi tentang pengelolaan pendidikan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan Kepada pemateri 2 dipersilakan untuk melanjutkan materinya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Kepada pemateri 3 dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menyambung dari pemateri sebelumnya, yaitu poin kedua yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi, guru akan diberikan tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan program. Sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, menumbuhkan pola pikir pengembangan profesi guru. Profesionalitas guru kini perlu diperkuat lebih jauh pola pikir yang serasi. Kita seringkali mendengar orang berbicara tentang perlunya guru merubah paradigma berpikirnya. Yang dimaksud sebenarnya adalah agar guru dapat membuang pola berpikir yang sudah usang dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sesuai. Paradigma itu sendiri bukanlah baru sekarang menjadi isu selama manusia hidup. Ia pasti mempunyai sejenis pola pikir yang diterimanya sebagai pola yang penting untuk dijadikan dasar bersikap dan berperilaku. Kita dapat berasumsi bahwa sebenarnya walaupun tidak seberapa disadari, setiap guru memiliki serangkaian paradigma yang langsung mempengaruhi caranya memandang, berpikir, bersikap. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri 3 atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 4. Kepada pemateri 4 dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tantangan dan problematika pengembangan profesionalisasi guru. Menurut Dedi Supriyadi pada tahun 99 dalam bukunya halaman 104 1-6 dikutip dari beberapa pandangan terkait tantangan profesionalisasi, yaitu yang pertama, ketidakjelasan definisi guru ketika berhadapan dengan profesi lain, khususnya pada bidang pekerjaan, tingkat keahlian yang dituntut dari guru. Profesi keguruan ini sangat berbeda dengan profesi yang lainnya, misalnya dengan profesi kedokteran yang bidang tugas dan tingkat keahliannya yang dituntut profesi telah begitu jelas serta rinci sedemikian rupa. Yang kedua, tidak terlindunginya profesi guru ketika berhadapan dengan desakan kebutuhan masyarakat. Hal ini nampak pada tergantungnya profesi guru ketika terjadi kekurangan tenaga guru di daerah-daerah terpencil. Yang terjadi ialah siapapun yang ada di depan kelas dan dapat membagi kemauan kepada orang lain dapat mengajarkannya. Yang ketiga, penambahan jumlah guru secara besar-besaran membuat standar mutu guru sulit dijaga dan dikendalikan. Sehingga ada anggapan bahwa sehingga ada sebagian masyarakat menganggap bahwa relevansinya untuk berbicara tentang profesionalisme guru di tengah mendasarnya kebutuhan akan guru ini dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini juga terjadi pada hampir setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang keempat, organisasi keguruan PGRI bergerak di pertengahan antara pihak pemerintah dan guru-guru. PGRI sendiri ini cenderung bergerak di pertengahan antara pemerintahan dan guru-guru, sehingga PGRI ini belum banyak aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang secara sistematis dan langsung berkaitan dengan profesionalisme guru. Misalnya, melalui penerbitan profesional dan kegiatan ilmiah lainnya, kurangnya dana, langkanya tenaga profesional, dan potensi pasar
untuk mengkonsumsi penerbitan profesional, sehingga menjadi sebab sulitnya PGRI bergerak ke arah itu. Selanjutnya, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kualitas guru semakin ditantang sebagai akibat berkembangnya pula teknologi, informasi, dan perbedaan kecepatan pemahaman masyarakat tentang peran-peran yang guru miliki. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat melahirkan tuntutan-tuntutan baru terhadap peran yang seharusnya dimainkan oleh guru. Akibatnya, setiap penambahan kemampuan guru selalu berpacu dengan meningkatnya kemampuan dan harapan masyarakat tersebut, yang kadang-kadang lebih cepat dari kemampuan guru untuk memenuhinya. Masalahnya, yang terjadi apabila harapan atas peran guru bertambah, sementara kemampuan guru memenuhinya ini sangat terbatas. Bila di masa lalu guru menjadi sumber utama untuk menjawab ketidaktahuan siswa, sekarang bukan lagi, karena di setiap rumah masing-masing siswa sudah tersedia seperti radio, televisi, surat kabar, bahkan komputer dan internet, sehingga siswa tersebut bisa mengeksplorasi dengan sendirinya dengan memanfaatkan kemampuan teknologi yang ada pada sekarang. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 4 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan simpulan. Implementasi pengembangan profesi keguruan adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap dalam pembelajaran yang diberikan oleh seorang guru untuk peserta didiknya. Kegiatan pengembangan profesi guru adalah pengalaman atau penerapan keterampilan guru untuk peningkatan mutu belajar mengajar atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan dan kebudayaan. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap guru memiliki serangkaian paradigma yang langsung mempengaruhi caranya memandang, berpikir, bersikap, merencanakan, menilai, memutuskan, dan berbuat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 10 sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.